Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfindra dengan NIM C0D024042. Saya dari Universitas Jambi, program studi perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mengisi surat pemberitahuan atau SPT pajak, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Latar belakang, pajak adalah sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan sangat penting. Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT untuk melaporkan penghasilan dan perhitungan pajak. PP Pasal 21 dan Pasal 26 berperan krusial karena mengatur pemotongan pajak atas penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk mempermudah proses, DJP menyediakan sistem pelaporan elektronik seperti e-SPT dan e-filing. Walau walau metode manual masih dipertahankan, pemahaman prosedur pengisian SPT sangat dibutuhkan agar pelaporan dapat dilakukan dengan benar, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan. Pengertian PPh Pasal 21 dan 26. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Sedangkan PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Selain yang memiliki bentuk usaha tetap, pajak ini berlaku atas penghasilan seperti bunga, dividen, royalti, dan jasa lainnya dengan tarif umum, yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali diatur berbeda melalui perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Subjek pajak dan wajib melapor SPT masa PPh Pasal 21 dan 26. Subjek pajak dan pihak yang berwajib melaporkan SPT masa PPh 21 dan 26 adalah para pemotong pajak yang melakukan pemotong atas penghasilan pegawai atau penerima jasa. Pihak-pihak tersebut antara lain yaitu perusahaan, lembaga, instansi pemerintah, atau bendahara yang membayar penghasilan dan melakukan pemotongan PPh. Berdasarkan ketentuan terbaru, meskipun jumlah pajak yang dipotong nihil karena penghasilan di bawah PTKP, pemberi kerja tetap wajib mengisi dan melaporkan SPT masanya. Hal ini menegaskan bahwa pelaporan tetap wajib dilakukan selama ada pembayaran penghasilan yang menjadi objek pajak. Kewajiban pemotongan pajak pasal 21 atau 26. Yang pertama, memotong dan menyetor pajak. Setiap pembayaran gaji atau honorarium harus dipotong sesuai ketentuan dan hasilnya disetor ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yang kedua, melaporkan SPT massa, yaitu pemotong wajib menyampaikan SPT massa PPh 21 dan 26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui sistem e-filing. Sejak 2018, pelaporan wajib dilakukan secara elektronik dan mulai 2024 menggunakan aplikasi e-Bupot Pasal 21 atau 26 sebagai pengganti e-SPT. Yang ketiga, memberikan bukti potong, yaitu pemotong harus menyerahkan bukti potong kepada penerima penghasilan seperti formulir 1721 A1 untuk pegawai swasta dan formulir 1721 A2 untuk pegawai negeri. Bukti potong ini digunakan penerima untuk melaporkan SPT tahunan. Yang keempat, melakukan pembetulan dan penyimpanan dokumen, yaitu apabila terdapat kesalahan, pemotong wajib melakukan pembetulan SPT atau bukti potong. Semua dokumen perpajakan harus disimpan sekurang-kurangnya selama 10 tahun untuk kepentingan pemeriksaan. Mekanisme pengisian SPT masa PPh 21 dan 26. Yang pertama, pelaporan online atau e-filing atau e-Bupot. Yang pertama melakukan aktivasi akun DJP online menggunakan MPWP dan EVIN. Yang kedua, menyiapkan data melalui aplikasi eSPT atau e-Bupot untuk menghitung pajak dan membuat file CSV, maaf, CSV SPT masa. Yang ketiga, menggunakan sistem CSV ke sistem e-filing di alaman pajak.go.id. Yang keempat, melampirkan dokumen pendukung seperti bukti pembayaran pajak, surat keterangan domisili untuk PPh pasal 26, serta SSP dalam satu file PDF. Yang kelima, mengirim dan menyimpan bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai bukti resmi pelaporan. Lalu yang kedua ada pelaporan offline atau manual. Yang pertama mengunduh atau mengambil formulir SPT, nasabah PPh 21 atau 26, yaitu formulir 1721 beserta melampirannya dari KPP dan atau situs DJP.
Yang kedua, mengisi data identitas pemotong, rincian penghasilan, dan pajak terutang per kategori penerimaan penghasilan. Yang ketiga, melampirkan bukti pembayaran melampirkan bukti pembayaran pajak atau SSP dan bukti potong dalam formulir 1721 A1 atau A2 sesuai dengan kategori penerima. Yang keempat, menyerahkan SPT ke petugas pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, memastikan semua data telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan Per 14 Pajak tahun 2013 sebelum diserahkan. Kesimpulan, pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 merupakan bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan dari dalam dan luar negeri. Pemotong wajib pajak melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan secara benar serta tepat waktu. Sejak diterapkannya sistem elektronik e-filing dan e-Bupot, pelaporan menjadi lebih efisien dan transparan. Namun, sistem manual masih bisa diperbolehkan lagi bagi wajib pajak tertentu dengan memahami tata cara dan ketentuan pelaporan. Diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dan administrasi perpajakan menjadi lebih tertib serta efektif. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.